Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, Bapak Ibu sekalian yang hadir mengikuti webinar di siang hari ini. Perkenalkan saya Taufik Rosadi selaku, Product Spesialis AWS di Metrodata yang akan memandu webinar ini selama 90 menit ke depan. Untuk kelancaran acara kepada Bapak Ibu peserta webinar, mohon dipastikan mikrofon Anda dalam kondisi termute. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan langsung saja ketik di kolom chat, pertanyaan Bapak Ibu, kami tampung dan akan dijawab pada sesi Q&A pada akhir sesi hari ini. Webinar kita hari ini akan membahas mengenai solusi ideal perlindungan data di industri public sector, seperti dengan narasumber di sesi pertama akan disampaikan oleh Bapak Randy F. Cundawan, selaku Solution Architect dari PT Metrodata Electronics. Kemudian di sesi kedua akan disampaikan oleh Bapak David Cassandra selaku Technical Consultant dari Veritas. Dan di sesi ketiga oleh Bapak Frank Panjaitan selaku Public Sector Partner Solution Architect, dari Amazon Web Services Indonesia. Nah, sebelum, memasuki sesi pertama, izinkan saya memperkenalkan Metrodata terlebih dahulu. Untuk core bisnis kami sebut 8 pilar. Jadi pada dasarnya di 8 pilar kami ini cloud service terutama AWS ini termasuk pilar utama, seperti itu. Karena melihat tren dan benefit yang bisa dimanfaatkan pada cloud dan sudah makin banyak yang pindah ke cloud, seperti itu. Nah, bagian dari 8 pilar ini kita punya subject matter expert atau technical engineering yang sudah terbiasa di area cloud, juga termasuk di AWS. Subject matter expert kami, meliputi aplikasi bisnis, kemudian pemodernan aplikasi berbasis kontainer, database, ERP, security, big data, hingga managed services. Jadi kami tidak hanya handle untuk infrastructure as a service saja atau workload migration saja, tapi bahkan bisa ke arah DevOps, big data, dan sebagainya. Kemudian kami Metrodata sudah berpartner dengan AWS sejak di tahun 2016. Sekarang tier kami ada di Advanced Consulting Partner, dan yang ingin saya highlight adalah Metrodata sendiri kita punya strategic collaboration dengan AWS. Dan itu yang mau kita terus improve ke depannya, seperti itu. Dan komitmen ini juga sudah level Metrodata dan AWS Region, yang artinya kita memang membentuk tim yang kategorinya sudah Central of Excellence. Jadi, benar-benar full cycle tim, itu mulai dari tim sales, solution architect, sampai ke technical delivery, dengan masing-masing subject matter expert-nya, seperti itu. Kemudian seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa AWS kan memiliki banyak region di beberapa belahan dunia begitu, dan kabar baiknya pada bulan Desember tahun 2021 lalu, AWS resmi membuka regionnya di Indonesia dengan nama region Jakarta. Jadi dengan ini semua pengguna yang mengharuskan datanya ada di Indonesia sudah dapat dilayani oleh AWS. Nah, kemudian hal apa saja atau, value added apa saja gitu yang didapatkan atau value added Metrodata sebagai partner AWS untuk customer itu hal yang paling utama adalah billing, seperti itu. Jadi untuk billing yang akan kami tagihkan itu sesuai dengan penggunaan customer di AWS tanpa penambahan biaya pada penggunaannya, seperti itu. Kemudian, eee, sudah dalam bentuk rupiah dengan konversi kurs menggunakan e-rate jual Bank Indonesia plus hedging 1% dan TOP 30 hari. Dan kami pun, Metrodata selaku well architected partner akan memastikan environment customer sudah mengikuti best practice dan optimize. Bahkan, support kami pun tidak hanya saat persiapan sampai implementasi saja, tapi kami juga dapat support customer kami di day 2 atau daily operation. Jadi kapanpun customer ingin berdiskusi mengenai environment-nya di AWS, tim kami siap support, seperti itu. Nah, yang menarik, pada pembahasan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa memiliki perlindungan data terpadu untuk berbagai tingkat organisasi. Jadi dari organisasi kecil dengan kebutuhan perlindungan data yang relatif sederhana hingga organisasi besar dengan lingkungan hybrid cloud dengan skala besar dan kompleks, seperti itu. Yang ingin membawa, keseluruhan workload-nya atau sebagian workload-nya itu lebih jauh di, platform cloud AWS begitu, dengan menghadirkan dari AWS ini kan bisa menghadirkan, kesederhanaan.
agility, kesederhanaan dalam pengoperasian, kemudian agility, dan kecepatan dengan arsitektur perlindungan data yang lebih modern dan terintegrasi begitu, sehingga pengguna dapat mempercepat adopsi AWS sekaligus, memperkuat tata kelola perlindungan data dan mengurangi resiko. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, tanpa mengulur waktu lagi, mari kita simak pemaparan di sesi pertama dari Solution Architect Metode Data oleh Pak Randy. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke. Halo halo. Selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar? Maaf. Terdengar. Terdengar Mas Randy? Oke, siap. Terima kasih. Saya share screen dulu. Oke. Apakah share screen saya muncul? Muncul, Maaf. Mas. Oke, Muncul. siap. Baik, siap. Terima kasih. Selamat pagi semuanya yang sudah berkesempatan hadir. Mohon maaf sebelumnya ada terjadi kesalahan teknis. Saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya perkenalkan diri dulu. Oh, sorry. Oke. Saya perkenalan diri dulu. Nama saya Randy Cundawan. Saya Solution Architect untuk AWS dari Metro Data. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi solusi ideal perlindungan data di public sector. Oke, saya akan matikan video biar menghemat bandwidth. Saya akan mulai. Ketangguhan dan ketahanan cloud storage di AWS. Jadi pada presentasi kali ini kita akan spesifik ke service dari AWS di cloud storage. What is AWS? AWS basically adalah on-demand delivery IT source over internet and zero upfront cost and pay as you go pricing. Nah, di sini adalah modelnya AWS adalah on-demand IT resource yang siap dipakai kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Jadi service-service di dalam AWS seperti security encryption, monitoring system dan threat detection, serta compute dan storage. Nah, hal ini yang membuat kita lebih mudah menggunakan cloud service di AWS. Nah, zero upfront cost di sini yang dimaksud adalah kita tidak perlu melakukan pembayaran di muka. Jadi kita tidak perlu melakukan pembelian hardware untuk penggunaan resource tersebut. Jadi kita bisa langsung menggunakan apa yang kita butuhkan. Lalu pay as you go, kita hanya membayar atau kita hanya memakai layanan tersebut seperti layaknya kita menggunakan listrik atau air. Jadi kita hanya membayar layanan yang kita pakai sesuai dengan kebutuhan dan biaya pemakaiannya kita. Jadi seberapa banyak kita menggunakannya, begitu juga biaya yang kita bayarkan. Oke. Sampai sekarang selama 11 tahun berturut-turut, AWS sendiri direcognize menjadi leader untuk cloud services. Sehingga AWS sampai sekarang juga tetap berinovasi dan terus berinovasi sehingga tetap mempertahankan posisinya sebagai leader di dalam cloud services. Nah, AWS juga menawarkan service yang pada kesempatan ini akan kita bahas spesifik, yaitu Cloud Storage S3 yang merupakan salah satu service storage yang sudah ada dari awal perjalanan AWS dan sampai sekarang. Nah, untuk S3 ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di sini. Berikut ini adalah service-service yang ada di dalam AWS Cloud. Jadi lebih dari 200 services yang ada di dalam AWS Cloud. Hal ini yang menunjukkan bahwa AWS terus berinovasi untuk mengembangkan service-servisnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Seperti itu. Seperti security compliance services dan juga karena AWS sangat mengedepankan dari sisi security, sehingga customer-customer global banyak yang menggunakan AWS untuk meningkatkan security posture mereka. Lalu service lain seperti analitik, IoT, machine learning, DevOps, dan lainnya. Jadi berikut ini adalah service-service yang ditawarkan AWS. Jadi bukan hanya sekedar compute atau storage.
Nah, resiliensi dan high availability serta reliability sangat penting untuk AWS. Sehingga secara global, saat ini AWS itu memiliki 26 region, 84 availability zone, dan 310 kira-kira untuk POP-nya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu region. Region itu adalah bagian daripada suatu negara atau region itu penempatan AWS di suatu negara. Nah, kalau region di dalam region itu terdiri dari beberapa availability zone. Nah, dalam satu negara itu terdiri dari beberapa availability zone. Nah, di dalam satu availability zone itu terdiri dari beberapa data center, bisa lebih dari satu data center. Gitu. Ini dari sisi infrastruktur. Dan the good news-nya adalah Jakarta Region itu sudah launching di Desember 2021 kemarin dengan 3 availability zone. Nah, hal tersebut itu sangat membantu kita karena sudah sesuai dengan regulasi peraturan pemerintah yang nomor 82 tahun 2012 dan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 yang mengisyaratkan bahwa transaksi elektronik dan data harus disimpan di dalam wilayah NKRI. Berikut ini adalah security compliance control dari AWS. Ada beberapa yang secara global, ada beberapa yang mengikuti rules compliance dari negara. Kalau secara global ada ISO, ada SOC, ada PCI DSS. Dan masih banyak lagi. Bisa dilihat di sini. Kalau biasanya dari infrastruktur itu kalau customer memiliki infrastruktur on-premise, jadi tanggung jawab untuk on-premise manajemen infrastruktur, keamanan infrastruktur itu di-manage by customer. Nah, dengan hadirnya AWS saat ini, AWS membantu meringankan beban customer, sehingga AWS mengambil alih pengelolaan dari sisi infrastruktur dan keamanan infrastrukturnya. Jadi dari customer bisa lebih fokus untuk memanage, memaintain dari sisi aplikasi dan keamanan datanya sendiri serta bisa berlebih fokus kepada growth bisnisnya. Gitu. Jadi AWS membantu untuk memanage dari sisi infrastruktur. Namun di satu sisi AWS juga membantu memberikan layanan atau service untuk membantu pengamanan data dari customer. Jadi ada service-service security yang bisa AWS tawarkan. Lalu di sisi lain kami Metrodata sebagai partnernya AWS juga bisa membantu customer untuk manage service, konsultasi, serta implementasinya. Nah, kita masuk ke poin kedua, yaitu memaksimalkan potensi layanan storage cloud pada arsitektur perlindungan data. Spesifik ke dalam cloud storage-nya AWS, AWS memiliki beberapa cloud storage, yaitu ada yang namanya object storage, seperti Amazon S3, ada block storage, kalau di AWS namanya Amazon EBS, ada file storage, ada beberapa, yaitu Amazon EFS dan FSX. Lalu untuk backup-nya sendiri ada service backup dan service data transfer and migration. Jadi AWS mengcover untuk kebutuhan itu juga. Penggunaan yang biasa dipakai untuk storage AWS itu bagi customer biasanya untuk backup dan restore, archiving dan compliance untuk home directory. Kalau untuk data analitik biasanya digunakan sebagai data lakes serta modern application, serta untuk business critical application. Nah, untuk tadi saya sempat mention ada Amazon S3 Storage. Nah, Amazon S3 Storage ini juga dibagi atau dipecah ke beberapa tiering untuk penyimpanannya. Nah, ada S3 standar, S3 standar IA, S3 Glacier, dan S3 Glacier Deep Archive. Nah, S3 standar itu untuk objek-objek yang aktif dan frekuensi akses. Lalu S3 standar infrequency access itu standar IA, itu untuk data-data yang infrequency access atau jarang diakses. Lalu ada S3 Glacier dan S3 Glacier Deep Archive itu untuk data-data archiving dan long-term archiving. Nah, di sini juga ada namanya S3 Intelligent Steering. S3 Intelligent Steering ini adalah S3 yang menggunakan artificial intelligence yang memonitoring file or object yang disimpan di dalam S3, lalu dia menentukan data atau file object tersebut itu akan dipindahkan ke tier yang mana
yang paling cost efektif. Jadi ketika dia mendetek di S3 standar ini dia sudah jarang diakses, dia akan memindahkannya ke S3 standar IA. Lalu ada S3 One Zone IA juga dia itu untuk memindahkan ke satu zone. Oke. Amazon S3 Durability. Saya akan menjelaskan singkat di sini. Jadi kenapa Amazon S3 Durability di sini kita putnya itu memiliki durability 99,9999999%. Nah, kalau kita memiliki 2 copy data di dalam satu site yang sama, durability datanya itu ada 99,99%. Jadi tapi masih di satu site yang sama. Tapi kalau kita buat satu copy data di 2 site yang berbeda, itu durability datanya itu artinya datanya itu masih ada ketika something happen itu 99,999%. Lalu di AWS Amazon S3 durability-nya itu 99,99999 atau dikenal 911 karena ada 11 digit 9-nya. Itu karena Amazon S3 itu memiliki copy data di semua availability zone-nya di dalam satu region tadi. Jadi kalau kita memiliki data yang disimpan di dalam S3, artinya data kita itu di-spread, disebar, di-copy ke semua availability zone yang ada di dalam region tersebut. Sehingga durability dari Amazon S3 ini tinggi. Kira-kira seperti itu. Nah, spesifik ke dalam Amazon S3 ini ada namanya Amazon S3 Object Lock. Nah, Amazon S3 Object Lock ini memiliki beberapa kemampuan yaitu seperti immutable object in S3, retention control bisa disimpan dalam waktu lama dan tidak dapat di-delete, lalu untuk kebutuhan auditing dan visible. S3 Object Lock-nya sendiri memiliki 2 model. Model pertama adalah compliance model, yaitu data tersebut tidak dapat di-delete meskipun menggunakan akun root. Dia bisa di-delete hanya setelah data retention-nya terpenuhi. Jadi bisa di-delete dengan waktu tertentu yang sudah di-set. Lalu model kedua adalah governance model. Jadi data tersebut disimpan, dia bisa di-delete tapi dengan authorize akun. Jadi akun-akun tertentu yang di-authorize untuk bisa mendelete atau menghapus data tersebut. Nah, dari service yang kita sampaikan tadi, khususnya S3 Storage, jadi customer-customer atau Bapak Ibu sekalian yang memiliki data center on-premise gitu, dan memiliki kebutuhan lebih bisa meng-extension data centernya ke AWS menggunakan service-service tadi yang seperti saya sudah sebutkan, ada storage gateway-nya untuk menghubungkan itu. Nah, untuk mengcover, mengekstensi data center Bapak Ibu sekalian ke AWS, AWS juga menyediakan gateway-nya atau jalannya. Jadi AWS sendiri memberikan Amazon S3 File Gateway, Amazon FS File Gateway, Volume Gateway, serta Tape Gateway. Service-service ini untuk membantu data center on-premise terhubung dengan AWS. Nah, pada kesempatan ini kita akan lebih spesifik membahas soal tape gateway. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas masalah replace physical tape infrastruktur, meleverage AWS S3 archiving tier dengan long-term retention. Nah, kalau tadi saya mention masalah tape gateway, berikut ini adalah contoh penggunaan tape gateway untuk kebutuhan on-premise backup. Jadi backup Bapak Ibu sekalian yang di on-premise itu tetap berjalan, tapi kita mengextend backup itu ke dalam AWS menggunakan service-service yang ada di dalam AWS. Nah, fitur dari Tape Gateway ini yang ada itu ada interface compatible dengan backup application. Salah satunya itu adalah Veritas Backup, lalu Active Tape Storage in AWS, Data Compress and Encryption, lalu Warm and Tape Retention Lock. Jadi sifatnya itu adalah write once, read many, seperti itu. Seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, berikut ini adalah contoh simple untuk implementasi Veritas Net Backup menggunakan AWS Storage.
Untuk lebih dalam, pembahasan tentang Veritas Net Backup menggunakan AWS Storage tersebut, lalu proses flow-nya seperti apa, nanti akan dijelaskan berikutnya oleh Pak David dan Pak Frank akan melakukan demo dan dijelaskan lebih detail untuk proses backup dari on-premise menggunakan Veritas ke AWS. Kira-kira presentasi saya sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Halo Om David. Halo, halo. Ya, Ya, halo. Oke, siap. Saya serahkan ke Om David sekarang. Thank you. Oke, terima kasih Om Randy. Siap. Saya share screen ya. Oke, sudah muncul. Sudah muncul ya? Ya. Rossi lagi rebahan ya? Iya, Rosil gitu kan. Iya, ini nuansanya nuansa MotoGP ya. Oke, udah lihat slide saya Om Randy? Siap, udah muncul. Oke, saya perkenalkan lagi, saya David Cassandra, Technical Consultant untuk Veritas Indonesia. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sempatkan pada event AWS Veritas dan Metrodata hari ini. Nah, menyambung dengan materi dari Om Randy ya, bicara tentang perlindungan data. Nah, kita sekarang ingin berdiskusi atau memaparkan tentang strategi perlindungan data yang ideal ya dan aman dari ancaman ransomware ya. Nanti kita lihat kaitannya antara kita bisa memanfaatkan AWS sebagai backup target dan juga mengamankan data dari serangan ransomware. Oke. Nah, sedikit merimain kembali tentang Veritas. Veritas bukan pemain baru. Veritas sudah 16 kali berada di dalam Gartner Magic Quadrant sebagai leader ya. Dan kita ada mulai dari environment itu masih physical, virtualization ya. Kemudian kita di era multi virtualization, kemudian sekarang di cloud, multi cloud dan juga di era containerisasi ya. Jadi Veritas ikut terus bertransformasi dan berevolusi sejalan dengan tren IT roadmap ya. Jadi untuk organisasi atau tempat Bapak Ibu data center itu kita juga bisa ikut bertransformasi. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, tren backup itu adalah lebih ke arah flexibility ya. Kemudian ada operational simplicity dan juga ada resiliency. Dari sisi flexibility sendiri ya, ini kita bisa lihat kenapa tadi saya sebutkan bahwa kita bertransformasi ya, mulai dari physical, virtualisasi, kemudian juga pemanfaatan cloud. Dan Veritas tetap bisa mengikuti karena kita bermulai dari software base. Makanya kita bisa di-deploy di any kind atau di beberapa environment yang berbeda ya. Kemudian operational simplicity ya, maunya sekarang semuanya serba simple ya, backup simple secara operasional, secara media penyimpanannya juga dibikin simple, kemudian backup juga bisa mendukung teknologi disaster recovery. Nah, ini yang kita kategorikan sebagai operational simplicity. Dan yang ketiga adalah yang sangat-sangat penting di saat ini adalah resiliency ya, di mana kita ingin menjamin data-data yang kita backup itu bisa ke depannya untuk kita recovery ya. Baik itu dalam keadaan human error, tidak sengaja terdelete atau data corrupted, database corrupted, atau juga yang paling ngeri sekarang adalah threat ya dari malware dan juga ransomware atau juga dari insider threat ya. Nah, kita akan coba lihat dari 3 tren backup sekarang ini apa saja secara high level ya. Kita mulai dari flexibility. Nah, kalau kita lihat dari flexibility, Veritas ini mendukung hampir semua workload dan juga semua environment data center ya, mulai dari database application ya, virtual system,
operating system, open system ya. Kemudian juga cloud platform, next generation workload ya, banyak dihuni oleh open source ya. Kemudian juga storage system dengan vendor-vendor leader di storage penyimpanan maupun server, dan juga di era containers. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang saat ini environment-nya data center-nya menggunakan net backup ya, jangan khawatir bahwa net backup itu misalkan, wah net backup ini masih bisa dipakai nggak ya untuk keep up gitu ya dengan fase dengan roadmap dari data center Bapak Ibu. Ya, kita bisa ya. Dan deployment-nya juga sekarang sangat bervariasi ya, mulai dari yang tadi saya sebutkan software only ya, kita membangun server untuk backup dan recovery, kemudian kita mengenalkan juga adanya appliance ya untuk mempermudah, mensimplify penyiapan hardware untuk backup, dan tentu saja di era cloud, net backup juga bisa diimplementasikan di cloud ya. Nah, spesifik bicara tentang backup to AWS storage service ya, menyambung dari yang materi Om Randy ya. Ini kita sengaja gambar ya peta Indonesia ya, bahwa AWS sekarang sudah berada di Indonesia. Jadi secara data, secara keamanan itu kita bisa memastikan bahwa data kita aman dari apakah itu di copy keluar atau diakses oleh third party, itu akan lebih aman. Nah, kalau kita lihat di sini net backup ya, ini contohnya yang menggunakan net backup appliance, tapi bisa saja itu berupa software base atau bisa juga berupa virtualization ya. Nah, pada saat kita melakukan backup menuju ke AWS storage di sini, kita juga menginginkan adanya satu adalah penghematan ya. Penghematan itu bisa dari sisi bandwidth, juga penghematan dari sisi cost storage penyimpanannya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa kita bisa bilang dengan net backup kita bisa lebih menyimpan lebih sedikit data di AWS dengan data yang sama besar, karena kita punya teknologi deduplication. Deduplication, kemudian juga ada compression, ada encryption ya. Itu bisa diterapkan baik untuk backup yang berada di on-prem ya, di data center Bapak Ibu, atau juga yang berada di AWS ya. Jadi kita tadi disampaikan bahwa menggunakan AWS itu sudah hemat ya. Ketika dikombinasikan dengan Veritas Net Backup, maka kita akan mendapatkan penghematan yang lebih efektif lagi ya. Contohnya di sini cukup fantastis ya, hampir 20 kali lipat lebih mahal kalau misalkan kita hanya melempar data tanpa adanya deduplication, compression, dan encryption ya. Use case-nya itu ya tadi sampaikan ada LTR. LTR itu singkatan dari long term retention ya. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin mereplace tape atau ingin membuat satu konsep air gap ya, di backup itu air gap untuk tempat penyimpanan yang berbeda lokasi, itu bisa menggunakan storage AWS ya. Kemudian MSDP Direct to Cloud artinya data yang sudah tersimpan di sini ya, yang sudah terdeduplication, tercompression, itu ketika dikirimkan ke AWS itu tetap dalam posisi terdedup dan terkompres ya. Artinya kita akan menghemat bandwidth. Ya, makanya disebut tidak ada rehydration, mungkin tidak di-unzip lagi gitu ya. Kemudian direct backup to cloud. Contoh misalkan saya tidak mau backupnya mampir dulu ke sini. Bisa nggak saya langsung memanfaatkan backupnya langsung menuju ke AWS? Kenapa? Karena server ini saya langsung pengen simpan datanya untuk long term retention. Saya tidak ada kebutuhan untuk restore ini untuk dalam kebutuhan short term. Bisa. Jadi kita bisa langsung backup ke AWS ya, untuk workload yang memang tidak dibutuhkan lagi untuk di restore secara dalam waktu dekat ya, langsung dalam hitungan 5, 10 tahun atau 20 tahun gitu ya. Dan mengulang lagi adalah flexibility. Kita bisa di-deploy di physical, di virtualization, bahkan kita juga bisa di-deploy di cloud AWS ya. Nah, dari sini kita dapatkan deduplication ya.
kemudian kita dapatkan juga bandwidth yang lebih rendah karena kita hanya mengirimkan blok-blok yang berubah saja, ya, changes-nya saja. Dan juga secara penggunaan dari cloud storage-nya itu juga akan lebih teroptimize karena kita menyimpannya dalam format dedup, ya. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang misalkan environment-nya itu sebagian sudah berada di atas cloud, khususnya di AWS gitu ya. Nah, bagaimana apakah kita bisa melakukan backup yang memang sudah berada di atas cloud? Bisa, yaitu dengan menggunakan metode backup from snapshot, ya. Artinya workload-workload yang sekarang berada di cloud, ya, atau di AWS itu bisa kita protect, ya, dengan metode snapshot. Nah, datanya kita bisa pindahkan ke long term storage, which is itu adalah S3 dengan menggunakan metode backup from snapshot. Nah, makanya di sini gambarnya kita sebutnya sebagai elastic dedup engine, artinya apapun yang sudah di snapshot di atas AWS itu bisa kita mount, kemudian kita baca isinya, kemudian kita pindahkan ke long term storage dari AWS S3. Dengan demikian, kita bisa menghemat, ya, penggunaan snapshot, ya, untuk kita pindahkan datanya ke long term retention untuk lebih cost efektif lagi secara biaya. Oke. Masuk ke operational simplicity. Di sini kita mengenalkan konsol web UI. Mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan NetBackup sejak lama itu sudah sangat familiar dengan NetBackup Java GUI, ya. Nah, di versi 8.3 sekarang, ya, ke atas sampai ke 9.1 itu kita mengenalkan NetBackup Web UI, ya. Nah, di NetBackup Web UI ini masih tetap bisa berdampingan dengan Java GUI dan ini sudah mengenalkan konsep role based access control, ya. Karena identity dan access management itu sangat penting dalam melakukan pencegahan terhadap keamanan data, terutama dari insider threat, ya. Kemudian kita juga mulai banyak fitur function yang memanfaatkan disk backup, ya, sebagai target utama ataupun target sebagai long term retention, ya. Kalau dulu atau sekarang juga masih banyak yang pakai disk to T, ya. Nah, sekarang semuanya sudah full disk. Nah, cuman disknya itu berbeda kategori, ya. Ada yang short term, ada yang long term, ada yang on-prem, kemudian ada yang object storage, ada yang cloud based storage, ya. Nah, ketika kita bicara identity dan access management, di sini kita memastikan bahwa hanya user-user yang berkepentingan dengan workload yang mereka pegang itu bisa mengakses backup dan recovery. Contohnya di sini ada default template, ya, untuk VMware Administrator, Red Hat Virtualization, kemudian ada SQL dan sebagainya. Jadi kita bisa custom role-nya sehingga ketika user itu login, ya, dia tidak akan melihat workload yang lain. Aksesnya juga dibatasi, ya, sehingga ketika terjadinya user terkompromis secara user akses dan passwordnya, dia hanya bisa mengakses, misalkan hanya bisa melakukan viewing dan tidak bisa melakukan perubahan. Nah, itu yang kita maksud dengan identity dan access management. Dan di Veritas juga sudah mendukung multi-factor authentication. Jadi bisa dikombinasikan dengan token, ya. Dalam Simplify Media Data Protection, kita memanfaatkan AWS sebagai storage service, sebagai target backup. Di sini kita ingin mengaddress beberapa challenge dalam menggunakan physical tape, ya. Contoh adalah kita ingin menghilangkan media transferring. Jadi dengan kita melakukan backup ke cloud, maka tidak ada lagi perlu kita melakukan physical transfer tape dari DC ke DR atau dari DC ke tempat penyimpanan tape. Kemudian kita juga terbebas dari masalah versioning, ya. Kalau sekarang mungkin versi yang terbaru tidak bisa membaca versi yang sebelumnya. Nah, itu sangat-sangat masalah yang terus berulang ketika bicara tentang versioning, ya.
Kemudian tadi sudah dibahas juga oleh Om Randy terkait dengan media durability. Dengan kita menyimpan data kita ke AWS itu dijamin secara 9/11 ya. Artinya secara ketersediaannya, secara infrastrukturnya itu sudah mencapai 9/11. Dan lower TCO dengan konsep pay as you grow ya. Jadi kita bisa start dari small ya, tergantung dengan data yang kita akan simpan, retensinya dibantu juga oleh deduplication dan compression dari Veritas Net Backup, maka kita akan mendapatkan lower TCO ya. Resiliency. Nah, resiliency di sini kita memfokuskan pada ransomware nih, karena ransomware ini memang selalu menjadi topik yang paling sering dibicarakan ketika kita bicara tentang data itu ransomware selalu menghantui ya. Nah, sedikit tentang ransomware, ketika kita bertransformasi, ketika Bapak Ibu bertransformasi, digital transformation ya, ternyata ransomware juga bertransformasi. Dia juga berevolusi ya. Mulai dari yang sifatnya simple, dia hanya impact ke beberapa sistem ya. Kemudian dia juga bisa infect ke beberapa ke network ya dengan jaringan yang lebih luas. Nah, yang paling mengerikan sekarang adalah yang post compromise approach. Di mana ransomware ini lebih intelijen. Dia akan berdiam diri, kemudian dia akan melakukan apa? Yang paling seram adalah melakukan ini, credential theft ya. Jadi bisa saja dia tidak bersifat destruktif, tapi dia melakukan pencurian identity. Makanya kenapa tadi disampaikan identity dan access management itu sangat penting untuk menjaga environment backup kita tetap aman dari serangan ransomware ataupun malware ya. Bagaimana Veritas mengadres ransomware supaya kita lebih resilient terhadap malware dan ransomware? Kita ada 3 step. Yang pertama adalah protect, detect, dan juga recover. Walaupun Veritas bukanlah perusahaan IT security, tapi kita bisa membantu melakukan proteksi dari sisi backup yang sudah kita lakukan. Kemudian kita juga bisa mendeteksi semua anomali yang berkaitan dengan backup operasional dan tentu saja kemudahan dalam melakukan recover ya. Nah, yang ingin saya highlight di sini adalah penggunaan immutable storage baik itu on-prem maupun cloud ya. Untuk on-prem ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Net Backup Flex Appliance untuk tujuan short term ya. Kemudian bisa juga memanfaatkan AWS Object Lock ya untuk long term retention. Artinya semua data yang tersimpan itu tidak bisa dirubah oleh malware ataupun oleh ransomware atau tidak bisa di-encrypt. Tadi Om Randy sudah menyampaikan ada policy yang namanya governance sama juga compliance. Nah, Veritas Net Backup itu bisa berintegrasi dengan policy-policy yang sudah ditentukan oleh AWS S3 Object Lock ya. Nah, ini sedikit tentang arsitektur dari Flex Appliance yang kita tujukan untuk on-prem backup ya dan recovery untuk melakukan immutable storage. Jadi bisa kita lihat di sini semua yang berkaitan dengan identity, kemudian berkaitan dengan encryption, worm, compliance, clock, ini sudah kita terapkan di Net Backup Flex Appliance ya. Jadi tadi disampaikan juga sekelas root, sekelas admin pun, selevel admin pun dia tidak bisa melakukan delete. Dia tidak bisa melakukan expired. Dia cuma bisa memperpanjang retention. Jadi kalau misalkan ada insider threat masuk ke dalam software backup, masuk ke konsol backup, kemudian dia ingin mencoba memendekkan retention. Yang tadinya retention kita 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba ada yang ingin berbuat jahat dari internal ya. Itu punya akses masuk ke server backup, kemudian dia ingin mencoba mengexpired. Itu tidak akan bisa. Kecuali dia hanya memperpanjang. Nah, jadi di situ kita sebutnya sebagai compliance mode. Artinya selevel admin, selevel root, selevel administrator, mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga terhadap apa yang sudah ditulis atau sudah di backup. Ya.
Kemudian anomaly detection ya, anomaly detection dan juga malware scanning. Ini lebih kita fokuskan pada operasional backup. Jadi kalau misalkan backup itu biasanya selesai dalam waktu sejam, kok tiba-tiba menjadi 30 menit, tiba-tiba menjadi 20 jam, itu yang kita laporkan anomali ya. Nah, anomali ini sebenarnya itu bisa saja berupa false positif. Artinya bisa saja memang ada perubahan secara data ataupun memang ada ransomware. Tapi yang pasti Veritas Net Backup itu akan memperhatikan, akan memonitor semua backup operasional yang terjadi dan kalau ada keanehan itu akan dilaporkan. Nah, keanehannya itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan size file, jumlah file, kemudian tiba-tiba deduplication-nya tadinya 98%, tiba-tiba hanya menjadi 0%. Nah, apakah ada data yang di-encrypt gitu. Nah, itu yang kita akan laporkan ya. Kemudian pada post backup di Net Backup versi terbaru kita mengenalkan konsep automatic malware scanning ya. Nah, malware scanning ini bisa melakukan scan setelah backup selesai, kemudian sebelum kita melakukan restore ya. Nah, ini yang tadi lebih detail tentang job anomaly detection, di mana kita akan memonitor image size, numbers of file, kilobyte transfer, dedupe rate, dan juga waktu backupnya. Nah, ini semua akan kita monitor dan akan dibandingkan dengan backup-backup yang sebelum-sebelumnya, sehingga kita bisa melaporkan, oh ini ada anomali, karena biasanya nggak seperti ini. Nah, nanti dari admin bisa memfilter mana yang memang betul memang ini ada serangan gitu ya, atau memang ini hanyalah ada perubahan data ya. Kemudian ini adalah yang terkait dengan malware awareness. Jadi kita bisa melakukan recovery, content aware. Jadi pada saat kita melakukan recovery, kita pastikan yang kita recovery itu adalah file-file atau data-data yang memang sudah bersih, tidak mengandung ransomware ya. Dan dia bisa secara otomatis memilih data yang misalkan hari ini kita mau restore data kemarin, kemudian data kemarin itu ada ransomware-nya, dia akan carikan data yang sebelum terkena ransomware ya. Oke, nah ini immutable storage. Kemudian terkait dengan recovery, kita banyak pilihan untuk recovery terkait RPO dan RTO ya. Mulai dari kita bisa melakukan DR ya, dari on-prem menuju ke AWS. Kemudian kita juga mengenalkan konsep continuous data protection untuk VMware. Kemudian ada instant access untuk VMware, untuk SQL database dan juga Oracle database. Dan juga ada cloud and on-prem snapshot dan bare metal recovery. Jadi untuk Bapak Ibu yang environment data center-nya masih hybrid gitu ya, ada on-prem dan juga cloud, tentu saja kita perlu juga perlindungan untuk bare metal. Dan ini kita bisa menggunakan BMR, bare metal recovery, untuk merecover secara sistem dan data. Dan tentu saja terakhir adalah traditional recovery, yaitu file application dan database recovery. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi demo. Nah, di demo ini, di demo pertama ya, kita ada konsep untuk melakukan backup menuju ke AWS S3. Nah, di sini use case-nya itu bisa untuk tape replacement, kemudian untuk membuat air gap, dan juga kita bisa berintegrasi dengan immutable storage dengan S3 object lock. Nah, ini kalau di gambar ini menggambarkan ini contoh demo lab kita ya. Jadi ada environment VMware, ada application dan database, kemudian ada net backup media server cloud, dan juga ada on-prem storage-nya akan kita lempar menuju ke S3 dengan object lock. Nah, untuk demo ini saya akan dibantu oleh Frank untuk menjelaskan preparation dari sisi S3-nya. Monggo, Frank. Oke, thank you banget Pak David. Ya, perkenalkan nama saya adalah Frank, ya, Frank Agustinus, dan saya adalah Solution Architect dari AWS Indonesia. Suara saya kedengaran jelas? Jelas, Pak Frank? Oke, nah saya akan share demo. Saya kebetulan juga sudah mempersiapkan ya, jadi saya sudah record ya, bagaimana cara kita membuat S3 object lock. Karena ini kan salah satu fitur dari AWS Storage yang akan dipakai
oleh Veritas.NET Backup. Oke, kira-kira sudah kelihatan screen saya? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, ini saya langsung saja masuk ke AWS Console ya. Ini kalau kita teman-teman Bapak Ibu yang sudah familiar dengan AWS pasti ini udah tahu ya, ini AWS Console ya. Jadi saya coba play. Ya, jadi pertama-tama kita bisa masuk ke S3. Ya, ke S3. Oke, seperti ini kita lihat ya, saya masih belum ada S3 bucket yang tersedia di account saya. Nah, saya akan membuat bucket baru. Ya, saya kasih nama random number dan saya kasih nama repository ya archive misalnya ya. Jadi bebas. Nah, ini penting ya. Jadi region-nya kita pilih region yang di Indonesia atau Jakarta. Kalau saya scroll Jakarta tuh ada di atas ya. Saya udah pilih Jakarta. Oke, sudah make sure itu Jakarta ya. Dan saya coba cek ini ya, ada sangat direkomendasikan untuk production kita block all public access ya. Jadi jangan sampai public bucket kita bisa diakses dari luar dari internet ya. Dan berikutnya adalah kita sebut bucket versioning, ini sangat penting ya, kita harus enable. Jadi dengan bucket versioning ketika ada data baru tidak menimpa data yang lama, file lama, tapi dibuat versi yang lebih baru. Encryption juga bisa ya. Sorry. Mungkin agak patah-patah. Di Om David, videonya jalan nggak Om? Agak patah-patah. Memang lagi dijelaskan mungkin tidak jalan ya, Frank ya. Oh, seharusnya jalan sih. Jalan-jalan harusnya. Oh, nggak jalan berarti. Iya, nggak jalan. Oke, dari videonya Om Frank bisa dimatiin. Soalnya ini slide-nya nge-freeze. Oh, oke. Sorry. Siap. Oke. Masih di S3 dari tadi. Singapura masih. Oh, gitu? Iya. Nah, kalau begini kelihatan nggak? Play, berhasil? Jalan nggak videonya? Belum, Frank. Mungkin coba di unshare aja videonya. Screen-nya, sorry. Oke, saya udah stop share screen ya. Ya. Boleh di-share lagi. Kelihatan? OTW. Nah, yang muncul create bucket. Ya, jadi ini create bucket. Jadi kita kasih nama repository archive ya, dan region-nya itu region Jakarta. Ya. Kelihatan nggak di screen-nya jalan? Jalan. Oke. Nah, block all traffic ya, jadi memang jangan sampai bucket kita jangan sampai bisa diakses dari internet ya, orang siapapun gitu ya. Jadi supaya jauh lebih secure, apalagi untuk production workload. Dan berikut adalah bucket versioning ya. Tadi sudah sempat jelaskan, ini juga harus di-enable ya. Jadi kalau ada file baru, ada file yang diedit, itu tidak menimpa file yang lama tapi membuat versi yang lebih baru. Nah, encryption ini juga kita bisa enable. Ya, ada dua tipe encryption, memakai keys yang di-manage oleh AWS atau Amazon S3 atau memakai key yang di-manage oleh customer. Dan memakai key management service KMS. Untuk demo ini kebetulan saya disable. Cuma kalau untuk production saya sangat merekomendasikan untuk enable encryption. Nah, ini adalah setting untuk object lock ya. Kita harus enable. Ya, jadi ini untuk permanently allows object in this bucket to be locked ya. Jadi kita acknowledge bahwa ini memang harus di-enable. Oke, nah kalau sudah kita lihat ya bucketnya sudah ada. Dan regionnya sudah Asia Pasifik Jakarta ya. Ya, jadi memang kita membuat bucketnya ada di Jakarta. Ya, kalau kita lihat, kita klik. Lalu kita lihat propertiesnya. Nah, bucket versioning sudah enable ya, dan kita tidak bisa matiin versioning karena object lock juga di-enable. Oke, dan di bawah itu ada konfigurasi untuk object lock. Oke, nah ini object lock. Nah, saya edit.
Ya, ini object lock sudah enable. Nah, kita di sini bisa mengkonfigurasi retention-nya, ya. Jadi kita akan mengenable retention. Nah, di sini di slide ada pilihan yang governance sama compliance. Ya, kalau compliance itu bahkan tidak ada user yang bisa mendelete ya. Kalau governance ada user tertentu yang punya permission yang mungkin bisa mendelete. Ya, kalau compliance itu sama sekali tidak bisa. Ya, tidak bisa delete sampai retention-nya lewat. Ya. Bahkan admin pun tidak bisa mendelete kalau misalnya masuk ke dalam compliance. Ya, ini sangat penting. Jadi mungkin ya kita bisa isi ya retention period-nya apakah dalam hitungan hari ya atau bisa juga dalam hitungan tahun years. Itu bisa diisi. Misalnya 5 tahun gitu. Nah, untuk demo ini kebetulan saya buat aja yang singkat. Saya buat yaitu misalnya 1 hari. Ya. Nah, itu adalah untuk kita mengkonfigurasi S3 bucket ya, S3 yang mengenable object lock. Oke, itu adalah caranya. Jadi saya sudah sharing ke Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sangat mudah sekali ya untuk melakukan konfigurasi S3 ya untuk mengenable object lock. Oke, Pak David silakan lanjut. Oke, jadi sebenarnya nggak nyampe 5 menit ya Frank ya? Iya, tidak sampai. Tidak sampai ya. Oke, saya lanjut dengan dari sisi net backup-nya. Bagaimana kita akan memanfaatkan tadi S3 yang sudah dibuat oleh Frank ya, untuk kita manfaatkan sebagai target storage backup khususnya untuk long term retention. Nah, untuk menunjukkan itu saya juga sudah merecord video demo ya. Ini mohon maaf untuk Bapak Ibu, kita menggunakan recording untuk mencegah hal-hal seperti network terputus dan sebagainya untuk ke environment lab. Jadi kita sudah persiapkan video demo. Nah, di environment ini ya, saya ingin menunjukkan dulu ya terkait dengan environment yang akan kita proteksi. Oh, mohon maaf, ini saya cek dulu ke Randy atau Frank, ini layarnya bergerak kan ya videonya? Siap, bergerak. Bergerak ya? Yap, bergerak. Oke. Jadi pada demo lab ini saya punya satu ESX server dengan VM di dalamnya, ada yang bernama Finance 1, ada juga yang bernama SQL 1 dan SQL 2. Nah, saya hanya membackup si VM Finance 1 ini secara VMware level ya. Kemudian SQL 1, SQL 2 ini adalah SQL always on dia ya. Dan saya juga membackup database-nya secara agent base ya. Jadi yang satu Finance 1 VMware level, yang SQL adalah agent base ya. Nah, kemudian langkah pertama untuk kita melakukan proteksi adalah kita membuka net backup web UI ya. Cukup double klik ini net backup web UI. Tadi di presentasi saya menyampaikan kita ada web UI baru. Nah, kita juga tetap masih ada yang Java Console ya. Jadi sebagian workload yang memang sering dipergunakan itu berada di web UI, dan beberapa workload lainnya itu masih berada di net backup Java GUI ya. Oke. Nah, ini adalah kita akan masuk dengan menggunakan user administrator ya. Kemudian ketika kita masuk ke dalam user administrator, ini kita ditampilkan kepada dashboard ya. Nah, di dashboard ini akan menunjukkan backup yang aktif, yang queuing, yang fail, yang sukses, partial sukses, terus ada yang mau meretry, dan juga tadi yang saya sampaikan terkait dengan anomalis. Jadi kalau misalkan ada anomalis yang terjadi dalam backup operation, ini akan ditampilkan di sini ya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat di security event terkait dengan audit dan juga akses history. Jadi audit ini lebih ke arah kita melihat user-user yang login ke sini tuh ngapain aja sih ya. Apakah dia melakukan backup, melakukan recovery, apakah dia melakukan perubahan ya. Itu akan dilihat di audit event, dan juga siapa saja yang mengakses, kapan terakhir mengakses gitu ya. Itu akan ada di akses history ya. Oke. Nah, di activity monitor kita akan melihat semua job
operational backup dan recovery ataupun duplication ataupun konsep instant access ini akan ditampilkan semua di activity monitor. Untuk melihat lebih detail kita cukup melakukan double klik saja gitu ya. Nah, saya langsung masuk ke workload. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sebelah kiri sini ya, kita ada workload. Yang ini ada workload yang sudah bisa digunakan di web UI ya, mulai dari Oracle, SQL ya sampai ke VMware, Cloud, Nutanix, OpenStack dan juga Kubernetes container. Nah, khusus di VMware kita lihat VM-VM yang sama seperti yang tadi dilihat di vCenter atau di ESX ya, yang ada Finance 1 yang akan kita backup. Ini sebenarnya mudah untuk menghubungkan VMware untuk di backup gitu ya. Cukup mendaftarkan secara vCenter-nya saja, maka nanti semua yang berada environment ESX-nya ataupun ESX cluster-nya itu akan tertampil di dalam workload ini ya. Begitu juga untuk Microsoft SQL, kita cukup menggunakan user access untuk instant SQL-nya, maka seluruh database akan terdeteksi dan akan kita lakukan register ya. Register secara biasanya kan database itu punya username yang berbeda dengan operating system. Nah, itu makanya kita perlu lakukan register. Tapi kalau net backup bisa mendeteksi tapi belum terregister karena untuk meregister butuh user dan akses password ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah availability group dari Microsoft SQL ya. Nah, kita loncat sedikit ke storage configuration ya. Jadi sebelum kita bisa melakukan backup ya, maka kita harus memprepare dulu environment backup-nya ya. Nah, di environment backup ini saya punya satu media server yang kita sebut dengan Net Backup Media BYO ya, build your own ya. Kemudian si media BYO ini dia terhubung dengan dua disk pool ya. Jadi terhubung oleh dua disk pool. Jadi disk pool pertama itu adalah disk pool untuk melakukan backup secara short retention. Jadi kalau saya ingin flashing lagi si demo environment-nya, yang ini adalah yang untuk short term-nya ya, yang MSDP disk. Kemudian ada disk pool kedua yaitu AWS S3 JKT ya. Jadi saya namakan AWS S3 JKT. Dan ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini centang worm capable-nya tercentang ya. Artinya kita sudah terintegrasi dengan S3 Object Lock yang tadi dibuat oleh Frank ya. Jadi Frank tadi membuat S3 Object Lock, maka Veritas bisa memanfaatkan S3 Object Lock di dalam operasional backup dan recovery ya. Di sini ada minimum lock duration dan juga ada maximum lock duration. Nah, di dalam retention lock ini, maka tidak akan ada data yang bisa dirubah atau di encrypt di sini. Makanya ini disebutnya worm, write once, read many ya. Nah, kita akan lihat sedikit tentang region dari AWS S3 Jakarta ya. Tadi Frank menyampaikan maaf, untuk AWS S3 Jakarta itu menggunakan s3.ap southeast 3 Amazon AWS.com. Nah, ini kita menggunakan region Jakarta. Dan kemudian tadi bucket-nya adalah bucket yang sudah dipersiapkan untuk backup dan worm capable-nya yes ya. Dan kita juga jangan lupa pada saat setup disk pool-nya kita harus mentik use object lock. Pada saat kita mentik use object lock, maka Veritas akan berintegrasi dengan policy yang dibuat oleh Frank tadi ya. Policy-nya bisa governance, bisa juga compliance ya. Oke. Nah, kemudian lanjut ke dalam setelah kita tadi mempersiapkan storage-nya, maka kita akan lanjut masuk ke dalam policy backup ya. Apa yang mau di backup, jam berapa mulainya, full atau incremental ya. Ini yang akan kita buat di dalam VMware Protection Policy AWS ya. Ini just a name ya. Basically di dalam ini kita akan tentukan workload apa yang mau kita backup. Nah, ini workload-nya adalah VMware. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini ada dua storage backup, ada dua disk pool yang berperan.
Yang pertama adalah yang MSDP STU, which is ini untuk yang short term-nya atau untuk yang on-prem-nya. Kemudian untuk long retention-nya itu adalah yang di AWS S3 JKT STU. Nah, ini untuk long term retention-nya ya. Kemudian kita akan dari sini kita akan pilih secara schedule mana yang untuk full backup, mana juga yang untuk differential incremental backup ya. Jadi ini contohnya di sini kalau untuk differential setiap 4 jam, untuk full sehari sekali. Untuk ya maaf tadi saya lagi batuk. Nah, ini untuk persiapan untuk melakukan backup terhadap Microsoft SQL Server. Basically sama, tapi di sini saya tidak memakai long term retention, saya hanya membackup ke short term retention. Dan sini ada beberapa pilihan untuk melakukan optimisasi backup database tersebut, oke? Dan sama retention-nya dan schedule-nya, serta di sini kita juga bisa melakukan backup hanya transaction log-nya saja. Oke, nah kemudian ini saya mau menunjukkan yang tadi saya sampaikan tentang role-based access control. Nah, Bapak Ibu perhatikan pada saat nanti kita login menggunakan user yang kita khususkan hanya untuk VMware Backup, maka akan ada perbedaan dari sisi tampilan si konsol ini ya. Jadi ini adalah yang kita bisa set permission-nya ya. Kemudian kita tentukan usernya siapa. Sebentar saya kelewat. Nah, kita tentukan usernya siapa di sini. Kemudian kita tentukan access definition-nya, yaitu hanya bisa mengakses aset yang kita sebut dengan VMware ya. Nah, sekarang kita coba logout ya, sign out, kemudian kita login dengan menggunakan user yang tadi, yang namanya saya sampaikan di sini adalah VM Backup. Nah, ketika kita login pakai VM Backup, maka di Activity Monitor ini kita hanya bisa melihat aktivitas yang berkaitan dengan VMware Backup. Kita nggak bisa melihat aktivitas lain yang berkaitan dengan workload yang lain. Jadi fokusnya hanya di VMware Backup ya. Nah, di sini saya ingin mencoba menunjukkan salah satu policy backup, yaitu backup VM ya, full backup yang kita lakukan. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa Veritas sudah mensupport konsep incremental forever backup ya untuk VMware, sehingga dari 17 GB kita hanya men-scan kurang lebih ratusan megabyte ya sampai 1 giga. Itu kemudian kita akan mengirimkan sebesar ini saja, kecil ya. Jadi dan ini optimisasinya sampai 99,2%. Dan tidak hanya itu ya. Selain kita menghemat data yang dikirim, kita juga menghemat data yang disimpan. Jadi yang atas ini, accelerator, ini berkaitan dengan data yang dikirim. Kalau yang bawah, scan, ya, ini berkaitan dengan data yang disimpan. Jadi ketika disimpan, dan dia membandingkan terhadap data backup yang sudah ada, maka dia akan melakukan deduplication. Kalau data backup-nya belum ada, artinya baru pertama kali dilakukan backup, belum ada perbandingan dengan yang lain, gitu ya, maka dia akan melakukan compression. Ya, jadi Veritas secara otomatis mengkombinasikan deduplication dan compression. Tapi jangan khawatir, compression-nya ini terjadi di storage backup-nya, bukan terjadi di server production-nya, bukan terjadi di klien-kliennya. Ya. Jadi Veritas akan lihat, oh data ini sudah di backup, berarti deduplication yang akan maju, kick in. Ya. Oh data ini belum pernah di backup sama sekali, artinya data baru. Oke, kita kompres. Nah, seberapa besar compression-nya tentu saja tergantung dari tipe filenya. Ya.
Oke. Nah, tadi itu adalah backup activity monitor dari backup VMware. Nah, sekarang di sini saya akan langsung jump dengan melakukan demo recovery ya. Tadi saya sampaikan kita hanya melakukan backup yang namanya Finance 1 karena keterbatasan storage di on-prem lab saya ya, makanya cuma ada satu VM yang saya backup namanya Finance 1. Kita tinggal klik Finance 1, kemudian kita masuk ke recovery point dan di sini akan ditampilkan backup yang tersedia, artinya yang belum expired ya. Karena saya melakukan backupnya cukup ekstrim ya, setiap 4 jam sekali, fullnya setiap sehari sekali, makanya kita akan banyak lihat di sini recovery point yang bisa kita dapatkan ya. Sorry kelewat. Nah, di sini kita bisa lihat dalam satu backup policy kita bisa melakukan restore dengan 1, 2, 3, 4, 5 model restore. 5 model recovery. Jadi tergantung kebutuhannya. Satu, kalau misalnya kita mau restore virtual machine langsung ke data store yang sama original place atau yang berbeda, kita pilih restore virtual machine. Kedua, rollback instantly. Nah, ini adalah konsep baru di NetBackup version terbaru yaitu continuous data protection. Kita bisa kembali ke semenit, ke 5 menit atau ke berapa menit sebelumnya ya. Dengan konsep menimpa langsung production-nya ya. Ini yang disebut dengan rollback instantly. Artinya kalau misalnya hari ini detik ini saya crash servernya, kemudian saya yakin ini nggak bisa kita perbaiki lagi servernya, oke kita lakukan rollback ke berapa menit sebelumnya. Nah, itu yang kita sebut dengan rollback instantly. Ketiga, ini yang paling populer, yang namanya instant recovery. Tapi kalau di Veritas kita sebutnya instant access virtual machine, di mana kita menghidupkan hasil VM ini dari hasil backup ya. Jadi tanpa harus melakukan recovery secara full, kita cukup menghidupkan dari hasil backup. Dan juga ada download file dan folder. Basically kalau download file dan folder, kita bisa lihat granular C.2, D.2, di dalamnya ada file apa, kita bisa restore file-file itu secara granular. Itu bisa untuk Linux, bisa untuk Windows ya. Dan itu di-download ke tempat lain. Tapi kita juga bisa melakukan restore file dan folder ke original place ya. Dan ini semua dilakukan secara agentless. Jadi tidak ada agent yang dipasang di dalam VMware, di atas VMware. Secara backup dia hanya di VMware level backup, tapi secara restore kita punya 1, 2, 3, 4, 5 macam recovery, tergantung kebutuhannya ya. Nah, di demo ini saya akan tunjukkan yang instant recovery atau instant access di Veritas sebutannya. Oke. Kita pilih, kita mau instant recovery si Finance 1, VM Finance 1, maka kita pilih, ini udah pernah saya latihan ya, kita sebut aja Veritas demo Veritas Finance 1 demo Veritas AWS ya. Kemudian kita akan power on setelah provisioning. Nah, kemudian kita jalankan recovery-nya ya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan balik lagi ke vSphere client-nya, Finance 1 yang tadi kita buat itu belum terbentuk ya. Maka ini saya akan jalankan saja videonya. Tidak saya drag and drop. Kita bisa lihat secara perlahan-lahan di sini muncul yang namanya NAS Data Store. Basically, NAS Data Store itu adalah storage backup yang kita present ke ESX Data Store untuk menghidupkan VM yang mau kita hidupkan secara instant recovery atau instant access. Maka kita bisa lihat, kita launch konsol dari VM yang hasil instant access, dan ini sudah masuk ke dalam proses booting dari VM tersebut ya. Dan ini bisa dihidupkan tanpa adanya network yang ter-attach ya, sehingga dia bisa hidup walaupun production-nya juga masih hidup ya. Oke, saya skip aja ya bagian ini. Saya percepat lagi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau setelah saya menggunakan instant access, saya ingin mendelete instant access tersebut, kita akan masuk ke dalam di sini instant access virtual machine, maka ditampilkan VM yang sedang melakukan instant access. Maka kita tinggal lakukan delete dari konsol Veritas, maka dari vSphere client pun hasil instant recovery VM-nya pun akan
terdelete, akan hilang. Kemudian NAS data store-nya yang tadi kita lihat ada, itu pun akan di-remove ya. Jadi semudah itu kita melakukan backup dan recovery secara VMware level ya, dan kita juga bisa perhatikan kita juga bisa melakukan recovery secara banyak opsinya. Nah, untuk demo ini sekian. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, itu adalah tanya jawab ya, Taufik. Boleh. Kalau gitu kita masuk ke Q&A. Mungkin tadi ada satu pertanyaan dari Pak Yusuf ya Pak ya. Jadi saya ulangi pertanyaannya. Oke, sebentar saya coba share. Oke, sekarang kita masuk sesi untuk tanya jawab. Baik, tadi Pak Yusuf itu menanyakan apakah AWS memblokir layanan untuk customer-nya yang di Rusia, seperti semua produsen dari negara Eropa dan US. Baik, saya ini sudah konfirmasi ke tim AWS Region seperti itu, Pak Yusuf. Jadi, dari mereka itu, jawaban dari mereka adalah AWS tidak memiliki pusat data atau kantor di Rusia, seperti itu. Nah, juga tidak memiliki penerima dan tidak lagi menerima pelanggan baru dari Rusia dan Belarus begitu. Jadi pada dasarnya ini akan memblokir pendaftaran AWS baru di Belarus dan Rusia. Tapi ya langkah ini tidak akan mempengaruhi pelanggan yang sudah ada. Jadi memang tidak sepenuhnya diblokir dan ditutup layanan yang ada di sana sehingga pelanggan-pelanggan yang sudah ada tidak bisa mengakses AWS dan menggunakan servis-servisnya, itu tidak. Tapi memang untuk pelanggan-pelanggan baru yang akan berlangganan AWS dan menggunakan servis AWS itu tidak diterima, nggak diterima dulu seperti itu, Pak Yusuf. Nah, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yusuf begitu. Nah, mungkin ada saya ingin sedikit bertanya untuk Pak Frank gitu, Pak. Jadi kalau di AWS itu strategi untuk koneksi dari on-prem ke AWS-nya bisa seperti apa, Pak Frank? Mohon bantu dijawab. Oke, ya, benar sekali. Jadi kalau misalnya kita mempunyai data center ya, kita punya on-premise data center, dan kalau kita ingin memanfaatkan AWS sebagai perpanjangan dari data center, Bapak Ibu sekalian, tentu butuh koneksi ya. Nah, koneksi itu bisa ada dua cara. Kita bisa memakai yang namanya direct connect ya. Jadi itu kayak semacam koneksi langsung ya. Jadi ada direct connect partner di mana endpoint dari Bapak Ibu sekalian itu langsung dikonekkan ke endpoint dari AWS, jadi cable to cable koneksinya, dan itu dilakukan di direct connect partnernya AWS. Nah, cara kedua itu bisa aja kita misalnya ya, kalau kita tidak butuh latensi yang terlalu tinggi, maksudnya tidak butuh latensi yang rendah ya, jadi mungkin tidak ada aplikasi yang latency aware, maksudnya butuh latensi yang sangat-sangat rendah, itu kita bisa pakai VPN side to side. Ya, jadi dari AWS VPC itu ada layanan untuk VPN ya, baik itu VPN side to side atau mungkin VPN seperti biasa ya. Jadi kita buat VPN client yang bisa mengakses ke AWS Cloud ya. Contohnya kalau pakai VPN client itu contohnya kayak tim DevOps gitu. Tim DevOps mau melakukan konfigurasi atau development di dalam AWS Cloud ya, bisa memakai VPN client. Jadi infrastruktur yang ada di AWS, jadi VPC-nya atau infrastruktur dari Bapak Ibu sekalian itu tidak terekspos ke internet ya, jadi secure melalui VPN dan begitu. Lebih secure dan mudah juga begitu ya Pak Frank ya, kesimpulannya? Iya, benar. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ke Pak David, Pak. Apakah bisa di Veritas itu mendukung konsep backup secara hybrid begitu, jadi on-prem dan cloud gitu? Untuk data center on-prem secara terkonsolidasi begitu. Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Ya, ya seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, memang kita berangkatnya itu Veritas selalu memang dari on-prem, physical ya, virtualization. Makanya ketika perusahaan-perusahaan atau organisasi itu bertransformasi menuju ke era cloud, maka kita juga tetap bisa mensupport secara strategi
backup yang di on-prem dengan juga backup yang di cloud ya. Nah, strategi-strategi ini bisa ada yang secara strategi backupnya sama, bisa juga berbeda. Tergantung dari environment yang kita support. Contohnya tadi seperti virtualization, kita bisa melakukan backup di level VM ya. Kemudian di cloud, di AWS, kita juga bisa melakukan metode backup snapshot, maka kita bisa mendapatkan full dari VM EC2-nya ya, untuk bisa kita recover lagi secara cepat. Atau kita juga bisa melakukan kombinasi, yaitu dengan menggunakan konsep backup snapshot, kemudian kita baca snapshot-nya, kemudian kita simpan di tempat penyimpanan yang lebih cost efektif. Contohnya seperti di AWS S3 ya, bisa kita pindahkan ke yang Glacier bahkan untuk lebih hematnya lagi. Jadi Veritas environment-nya sangat fleksibel, kita sangat fleksibel, bisa mendukung environment apapun, physical, ya, virtualization, cloud, containerize, ya, container, dan juga baik itu di on-prem maupun di cloud. Jadi sangat bisa sekali untuk mendukung itu, Taufik. Berarti memang solusi-solusi yang bisa ditawarkan dari data backup pun lebih fleksibel gitu ya, Ya. Pak David ya begitu. Jadi Ya, oke. jadi artinya investasi yang sudah dikeluarkan oleh customer gitu ya, itu tetap bisa dipakai mengikuti IT trend roadmap dari masing-masing organisasi gitu. Baik, terima kasih jawabannya Pak David, Sama-sama. mencerahkan sekali. Nah, mungkin untuk kesimpulannya hari ini, jadi AWS dan Veritas itu dapat berkolaborasi Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengoptimalkan pelindungan data customer dengan arsitektur yang perlindungan data yang modern dan yang terintegrasi seperti itu. Nah, dengan segala kemudahan-kemudahan dan fitur-fitur yang disediakan oleh AWS dan Veritas di dashboard-nya masing-masing. Nah, untuk info juga saat ini Veritas memiliki promo license untuk 1 terabyte per tahun untuk front data yang akan di-backup gitu hanya dengan rate di $3.298 per year per terabyte begitu dengan penggunaan AWS storage S3 1 terabyte per bulan hanya sebesar $200 saja. Nah, Anda sudah memiliki tata kelola perlindungan data dan mengurangi resiko serangan salah satunya ransomware tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Pak David. Nah, mungkin karena kita sudah melewati batas waktu yang ditentukan, izin akan saya tutup webinar ini. Terima kasih atas waktu dan atensinya dalam webinar hari ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya terkait terkendala teknis yang kita alami hari ini dan mungkin untuk Bapak Ibu ya bisa menghubungi kami juga jika ada pertanyaan atau mau diskusi lebih lanjut. Bisa kontak yang tampil di layar. Seperti itu juga kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback form yang tersedia di chat box agar dapat kami follow up kembali dan dapat sertifikat of attendee dari webinar hari ini. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu dan sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih banyak Pak David, Pak Frank dan Pak Randy serta seluruh panitia yang terlibat. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Thank you, semuanya. thank you. Terima kasih semuanya. Thank you.